Makasih Riko udah ngingetin tadi. Hampir aja nggak ada record sama sekali. Nah ini udah kelihatan belum teman-teman? Oke udah. Nah di sini aku punya fungsi print ya. Fungsi print ini dia menerima dua parameter. Ada parameter till ini integer, kemudian ada message yang tipe datanya string. Nah fungsi print ini akan menjalankan for loop dari nol sampai sebelum till. Kemudian dia bakal ngeprint message-nya gitu. Ngeprint angkanya kemudian message-nya. Nah, kemudian di sini aku punya fungsi main, fungsi utamanya. Di sini aku ada ngejalanin ini runtime.goMaxProx. Kemudian aku masukin dua. Nah, ini artinya itu apa? Artinya itu aku ngeset kalau program Golangku ini akan menggunakan dua core ya. Nih, eh, ini dari library-nya Golang sendiri, library runtime. Nah, GoMaxProx sets the maximum number of CPUs that can be executing simultaneously and returns the previous settings. Nah, default value-nya ini harusnya satu ya teman-teman, atau semua prosesor. Tapi di sini aku set jadi dua gitu. Nah, kemudian di sini aku bakal manggil fungsi print ini, tapi dengan parameter dan cara yang berbeda teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada kata go gini. Go, kemudian di sini ada fungsinya print 5 halo. Kemudian di sini print 5 apa kabar. Nah, kalau secara logis ya teman-teman, harusnya dia bakal ngeprint halo ini 5 kali duluan, kemudian dia bakal ngeprint apa kabar ini kan. Nah, tapi kalau misalnya aku run, nah yang di print itu apa kabar dulu teman-teman. Ini magic ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi itu saat kalian panggil go ini sebelum manggil sebuah fungsi, fungsi kalian ini bakal dimasukin ke key dulu teman-teman anggapannya. Jadi ini bakal dimasukin ke key ya. Misal nih dia bakal masukin print 5 kemudian halo. Kemudian dia bakal berjalan di background teman-teman. Nah, eh, jadi ibarat ini dimasukkan ke key, masuk ke key, program kita langsung berpindah ke sini ke line yang 19 ini teman-teman. Program kita akan pindah ke yang print apa kabar ini, tapi ya teman-teman, secara bersamaan program kita itu akan ngeproses yang ini, yang print 5 halo tadi. Jadi dia bakal bukan paralel, sorry, konkuren. Konkuren itu bakal ganti-gantian ngerjain ini. Dia bakal ganti-gantian ngeprint yang halo sama apa kabar. Tapi di sini dia udah selesai apa kabar dulu ya teman-teman. Mungkin karena emang kenceng, jadi dia nyelesain apa kabar tadi. Karena emang cuma ngeprint, makanya dia bisa langsung ngeprint ini. Tapi kalau sejatinya itu dia bakal nggak beraturan gitu teman-teman. Jadi misal nih, yang aku masukkan ke key ini yang ini, print ln-nya. Nah, coba aku run beberapa kali. Nah, ini teman-teman. Bisa dilihat nih nggak beraturan ya. Nih, apa kabar dua duluan. Kemudian nih apa kabar satunya ini nanti gitu. Nah, kenapa? Karena kita masukin ini ke queue gitu, teman-teman. Dan urutan pengerjaannya ini nggak beraturan. Nah, urutan pengerjaan ini bisa ini lebih ke level gulangnya ya, teman-teman. Bukan bukan karena for loop-nya nol yang nol duluan maka itu duluan dikerjakan. Enggak. Ini harusnya key tapi mungkin key-nya ini ada algoritmnya sendiri ya teman-teman buat ngeproses yang mana duluan gitu. Cuma ya kesimpulannya kalau misalnya kalian pakai kata go di depan sebuah fungsi, itu kalian ngejalaninnya secara asinkronus atau non-blocking. Artinya kalau misalnya kalian jalanin ini, program kalian bakal langsung masukin itu ke key, terus bakal ngejalanin setelahnya gitu. Oke, kita bakal lanjut ke API. Nah, API adalah singkatan dari Application Programming Interface. API adalah antarmuka atau cara berkomunikasi dua atau lebih program. Standar yang digunakan untuk membuat API adalah API Specification. Dalam konteks pemrograman web,
API adalah antarmuka yang digunakan agar klien dapat berkomunikasi dengan server. Terdapat banyak jenis API dalam konteks web, sesuai dengan protokol yang digunakan. Jenis yang paling umum digunakan adalah REST API. Nah, ya. REST API ini banyak banget teman-teman penjelasannya. REST API REST adalah singkatan dari Representational State Transfer. Ini itu apa? Teman-teman mungkin bisa cek lebih lanjut ya, tapi state itu artinya keadaan, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sebuah request ya, hmm, ini, nah misal nih, eh, ini ini JSON ya teman-teman, JSON tadi. Misal nih aku sebuah klien yang mau ngirim ke server gitu. Ini misal informasi pendaftaran. Nah, nama Alexander, di sini ada nama, kemudian umurnya misal 21 gitu. Kemudian ada lokasi gitu ya, ke putih gitu. Nah, ini itu state namanya teman-teman. State itu artinya keadaan. Nah, keadaan itu state ya teman-teman. State itu keadaan. Nah, jadi representational state transfer ini itu artinya kita itu ngirim keadaan yang dideskripsikan dalam bentuk JSON gitu. Nah, keadaannya itu ya gini teman-teman, bentuknya key dan value bisa atau apa aja, pokoknya yang merepresentasikan sebuah keadaan. Misal keadaannya itu namaku Alex, umurnya 21, kemudian lokasinya di Keputih gitu. Nah, representational ini artinya yang ngerepresentasiin, kemudian transfernya artinya mengirimkan. Jadi yang kukirim itu sebuah kondisi. Ini dia teman-teman. Nah, itu kepanjangan REST ya. Nah, REST itu sebuah protokol yang bekerja dengan cara membuat rute atau endpoint pada URL. Contohnya saat kalian mengakses ini, Informatika ITS HCD Branda. Nah, server itu bakal tahu, dia bakal ngecek, kalian ngecek slash apa gitu. Ini slash informatika, slash ID, slash Branda. Eh, Kemudian server akan mengetahui, kemudian dia bakal ngesajiin. Jadi ibarat dia ada if else teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa imajinasiin kalau dia itu ada misal if dia slash informatika, maka render render yang informatika gitu. Kemudian dia bisa, nah misal dia slash elektro, dia bakal ngerender yang elektro gitu. Nah, ini tuh namanya ini teman-teman routing ya teman-teman, routing atau multiplexing. Nah, namanya agak keren teman-teman, agak susah nampaknya. Cuma ini artinya itu kalau misalnya dikasih input, kita ada suatu output. Itu aja sih simpelnya teman-teman. Arti dari routing atau multiplexing ini. Nah, eh, komunikasi menggunakan REST API itu bersifat satu arah, karena hanya klien yang dapat mengirim permintaan kemudian direspons oleh server. Jadi nggak bisa ya teman-teman, kayak tiba-tiba server itu ngehubungin HP kita gitu, atau klien tanpa tanpa nyimpan sesuatu kalau di REST API ini. Kecuali mereka ada kode ya gitu, atau ada MAC address kita atau apa, itu bisa ngebuat push notifications misal, atau mungkin kalau ingin gambar atau komunikasinya dua arah tapi pakai REST ini atau pakai HTTP 1 tadi, bisa pakai yang namanya socket, teman-teman. Socket. Eh, Programming. Nah, nah ini dia lebih ke itu ya, ngebuat koneksi langsung antara server dan klien, terus koneksinya itu dipertahankan gitu. Jadi ada hubungan hubungan yang bertahan selama beberapa waktu ya teman-teman kalau di socket ini. Kalau yang recipe tadi, hubungannya itu cuma klien yang ibarat ngontak server, kemudian udah server ngasih respons, kemudian udah gitu aja hubungannya.
Kalau soket ini bisa diatur waktunya ya mungkin teman-teman mau berapa lama gitu. Oke, terus REST API pada umumnya menggunakan JSON atau JavaScript Object Notation untuk berkomunikasi. Penggunaan JSON dipilih karena dapat lebih mudah diproses oleh browser yang umumnya menggunakan JavaScript. Nah, JSON tuh yang tadi aku tunjukin ya teman-teman, yang bentuknya kayak gini, tapi ada format-format lain kok, ada XML gitu. Ini formatnya lebih mirip HTML ya, kalau teman-teman pernah coding HTML. Nih, dia ada tag opening sama closing-nya, ya itulah. Terus ada, itu sih teman-teman. Nah, kalau selain REST API tadi ada apa lagi, Mas? Gitu. Selain REST API itu ada GraphQL ya, teman-teman. Ini salah satu jenis ini protokol API. Ini ini gak aku jelasin, cuma ini aku cuma ngenalin ke kalian aja. Ada yang namanya GraphQL, kemudian ada gRPC yang tadi, nih dan lain-lain teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke Simple Go Web Server. Ini aku bakal passing ke Riko ya. Mas Riko, tolong dijelasin Mas. Oke, Mas Alex, terima kasih. Oke, teman-teman. Ini aku bakal lanjutin untuk, nah tadi kan udah diajarin tentang dasar-dasarnya yang diperluin, pemahaman apa aja, untuk memahamin secara overall gimana sih cara kerjanya gitu alurnya. Nah, sekarang kita bakal belajar ini implementasinya, oke? Sebentar. Lex, baca lagi. Iya, bentar-bentar kok. Ini lagi prosesnya. Oke, sebentar. Oh ya, ini teman kalian sisa Java sih. Tadi Java sempat masuk. Apa ada kabar ya mungkin dari Cak No? Sebentar mas, saya cek WA dulu ya mas. Oh iya, iya. Oh. Hmm, Tadi aku mau apa ya lupa. Udah kok harusnya itu. Oke, santai. Oke, aku share sekalian dulu. Oke, jadi di sini kita pertama bakal mempelajari gimana sih pembuatan simple Go Web Server. Jadi kita bakal buat sebuah web server dan ini web servernya simpel-simpel aja, cuman nampilin teks saat kita ngakses suatu URL di browser gitu. Nah, pembuatan web servernya akan pakai library bawaan atau standar library, yakni namanya net/http. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin file main.go, terus isi dengan codingan ini ya. Oke. Di sini aku udah di VS Code, teman bisa buka VS Code-nya, terus buka folder yang mau dipakai, terus bikin aja. File ini sebenarnya bebas namanya, tapi enaknya karena di sini ada fungsi main, kita sebut aja main.go. Terus di sini kita bakal hal pertama mungkin kayak yang kemarin Hello World kayak gitu, kita harus ada package main. Terus selanjutnya kita import apa aja yang mau apa namanya, mau dipakai gitu. Lalu kita ada FMTP, terus ada kita pakai uh, net net HTTP. Oke. Nah, setelah import di sini kita bikin fungsi namanya index. Di dalamnya ini ada respon writer yang mana ini merupakan bentar. Ini itu untuk apa ya? Kita responnya itu sebagai apa gitu. Nah, dalam kasus ini kita nyebut dia responnya sebagai W atau write gitu. HTTP respond writer. Oke, di sini dibantu oleh GitHub Copilot. Aku matiin terlalu OP. Oke. Oke, udah setelah itu kita pakai Finland.
Nah, selanjutnya kita bakal bikin fungsi menu. Ini ada HTTP handle function. Nah, di mana handle function ini digunakan untuk menghandle eh, apa yang masuk gitu. Jadi dalam kasus ini kita kalau di line ini kita ada ngehandle ketika website itu di diakses rootnya. Nah, rootnya ini cuma slash gitu aja. Nah, jadi kayak contohnya google.com itu kayak itu rootnya itu dasarnya dan kita bakal ngelakuin apa gitu. Nah, di sini karena kita mau untuk penulisannya sendiri kita bisa langsung bikin fungsinya di dalam ininya. Jadi nggak bukan pemanggilan fungsi di luar. Ini jadi sebagai contoh penulisan lain aja ya. Jadi kita aku kopas dulu. Ini kurang lebih sama kayak yang di atas juga, tapi bedanya di sini bakal ngeprintnya uh, cuman ini dong. Terus aku juga mau ngehandle ketika fungsinya itu di index dan bakal jalanin fungsi index. Jadi kalau slash index bakal jalanin fungsi index. Terus di sini untuk kita ngasih tahu aja bahwa server running on HTTP. Oke, ini sebenarnya kalau kita jalanin sebuah web server di lokal itu dia bakal berjalan di localhost. Nah, sementara portnya itu bakal di-define di sini. Nah, di sini di akhir adalah http.listen and serve. Jadi dia bakal mendengarkan dan juga menyediakan apa yang diperlukan ketika ada yang mengakses port ini. Dan port ini dipakai karena ini lokal, jadinya di localhost kayak gitu. Ini kita coba jalanin. Kita coba jalanin, tinggal go run Mango. Kita tunggu sesaat. Ini biasanya kalau aku sendiri di Windows, terutama ini aku Windows 10, dia ada yang minta Windows Defender Firewall, itu bakal terus-terusan minta. Jadi di allow access saja, terus sudah, dan ini kita sudah dari yang kita bikin kan ada konfirmasinya ya, ngasih tahu kalau udah jalan atau belum. Nah ini udah kasih tahu server running on port ini, nah kita bisa buka aja linknya. Nah, ketika kita buka, ini kan kosong ya, langsung gitu aja, localhost 80, 80, 80. Nah, jadi dia cuma ngasilin ini, ini, ini backslash atau ini di root gitu. Dan itu maksudnya adalah yang terjadi eh, fungsi ini dieksekusi, tereksekusi karena ini kita pakainya cuma yang slash. Gimana kalau kita pakai slash index? Kita coba aja langsung localhost slash index. Nah, bakal kepanggil fungsi yang kedua, yaitu hello world. Kalau misalnya kalian coba yang lain, dia bakal balik ke awal. Ini dari behaviornya ini ya, kalau nggak salah. Ya, dia jadi apa namanya? Balik lagi ke yang utama, jadi handle functionnya yang paling defaultnya kayak gitu. Nah, ini penjelasannya. Ini untuk bikin web server dan port ditentukan parameter pertama, terus handler di parameter kedua. Karena kita masukin nil, kita nggak ada handler. Jadi kita pakai handler defaultnya Golang. Terus ini HTTP listen and serve ini pakai goroutine, jadi bisa berjalan di background. Selanjutnya ada yang handle function ini. Handle function ini berfungsi untuk nambahin sebuah fungsi ke handler ke rute yang ditentukan pada parameter pertama. Nah, jadi dalam contoh ini kita ke rutenya slash index. Jadi kita slash index. Kemudian pada parameter kedua itu ini ya fungsi handlernya. Dan fungsi handlernya itu seperti contohnya tadi ini. Fungsi handler itu harus parameternya ada dua ini ya. Oke, next itu ada fungsi handler itu respon writer berfungsi untuk menulis respon. Jadi dia bakal nulis responnya. Terus untuk balikin ke klien dan request berfungsi untuk mendapatkan, oh sorry. Jadi ini untuk respon sama balikin ke klien, balikin ke yang ngakses root itu. Terus untuk request sendiri berfungsi untuk mendapatkan request dari klien. Nah, jadi ketika di request itu yang dimintanya apa gitu. Nah, ini ada contoh program yang bisa kalian coba aja. Ini untuk nunjukin lah
dengan golang itu sendiri juga sebenarnya bisa apa. Dan ini buatannya, katanya buatannya Alex sih, tapi aku nggak percaya. Jadi misal Apa? aku ganti. Nah, ini aku stop dulu. Stopnya bisa pakai Ctrl C, kayak yang stop program pada umumnya di melalui terminal. Terus aku run ulang. Jangan lupa di save ya teman. Tapi ini, nih di situ udah kita ini buat nunjukin doang salah satu hal yang bisa dilakukan. Nah, ini minta lagi firewall. Ini kelihatan nggak ya firewall? Oh, kelihatan ya. Oke, ketika kita refresh, nah dia bikin ginian. Ya, jadi ini yang bikin aku nggak yakin ini Alex yang bikin. Nah, jadi itu buat contoh kecil-kecilan aja. Next. Hmm, Oke, selanjutnya kita bakal ngekonekin program kita ke database. Oke. Nah, jadi kan kalian udah install Postgre ya. Nah, Postgre itu kita pakai sebagai sarana untuk eh, menghubung ke database-nya. Dan dalam hal ini Golang juga bisa terhubung ke database-nya menggunakan ada driver atau ini ya driver namanya PDX. Oke. Jadi mungkin sebelumnya kalau kalian udah download dan install Postgre, pastiin database bisa berjalan dan kalian bisa menggunakan DBMS, Database Management System seperti The Beaver atau The Beaver ya, atau HDSQL untuk coba koneksi database-nya. Nah, tapi kalau di luar dari itu, kalian juga bisa pakai koneksi database melalui terminal dengan perintah ini. Oke, sebentar. Atau juga contoh lain itu kalian ada namanya pgadmin, itu bisa dipilih ketika instalasi Postgre kalau aku nggak salah. Karena ini aku instalasi sekalian sama Postgre. Dan ini kayak ya, jadi lebih gampang. Itu mirip kayak The Beaver tuh juga sama atau HGSQL itu buat connect ke database lokalnya. Nah, contohnya ini misalnya, nah kan bisa datanya enak kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau install atau juga ini kan sebuah aplikasi ya, dan kita nggak akan selalu dapat keindahan bisa install aplikasi. Itu kita bisa pakai terminal langsung. Ini aku gitu aja. Nah, pakai terminal langsung itu, coba, oke, kita buka command prompt. Kalau misalnya di Windows, command prompt atau terminal atau Windows PowerShell. Kalau di Mac itu aku lupa namanya. Oke, yang Mac bilang aja guys. Kalau ada yang mau nanya bisa bisa resign ya, bisa resign atau langsung on mic juga nggak? Oke, ini kita bisa langsung jalanin ini. Nah, PySQL ini PostgreSQL. Terus kita mau connect min U capital, ini user, nah usernya Postgres. Nah, dia bakal minta password for user Postgres, di mana defaultnya itu passwordnya root. Ketik aja ROOT, terus enter. Nah, dia kalau udah connect, dia bakal kayak ini. Oke, mungkin aku bakal stop di sini. Mau nanya, ada yang bermasalah nggak? Sampai sini mungkin ada yang beda hasilnya. Oke, apakah aman semua? Bisa kasih reaction. Mas. Oke, gimana Kalau Rehan? kalau misalnya nggak recognize itu berarti belum keinstall ya, Mas? Oke, oke, aku kasih tahu kalau eh, unrecognized itu, misal kalian udah yakin udah install, itu kalian belum ngelakuin edit environment. Nah, aku langsung kasih tahu aja deh caranya biar ini biar simpel. Jadi pertama kalian buka dulu ininya tempat kalian install. Jadi biasanya di Drive C terus di program files, bukan yang x86 tapi yang program files. Terus cari aja Postgre. Ada PostgreSQL dibuka. Di sini ada versinya. Kalian pilih versi yang udah kalian install juga. Nah, kalian perluin itu alamat buat binnya, file binnya. Nah, di sini di atas di copy aja. Ini untuk Windows ya. Sorry kalau yang lain aku kurang tahu, tapi seharusnya lebih gampang atau bahkan udah otomatis dia. Kalau Windows ini biasanya eh, dia perlu sistem ini, ngedit sistem variabel. Kita copy yang atas ini.
Terus kita search di sini, bisa search aja sistem variable. Nah, sistem environment variable buka. Mungkin kalian pernah ngelakuin ini pas setting buat jalanin C dulu, program C atau C++. Ini environment variables. Nah, di bawah di pad ini kita bisa edit yang sistem variables, yang pad kita edit. Nah, kita bisa pencet new dan masukin Postgre-nya. Jadi dimasukin. Nah, dengan begini laptop kita tahu bahwa terdapat program PSQL dan sumbernya itu di sini. Sementara itu bisa diakses di mana aja. Kalau misalnya kalian udah save, terus sudah dipencet oke oke aja dan kita tes saja langsung ke SQL, dia bakal mau. Coba misal dari Rehan bisa nggak ya? Udah aku lakuin tetap ini sih mas. Tetap nggak bisa. Hmm. Bisa. Oke, sebentar. Kamu bisa searching nggak? Coba. Sebentar mas. Ya. Nah, Oke, gimana? ini kan aku pakai PostgreSQL 15 terus ke bin Mhm. terus di Yes. copy habis itu sini Environment. habis itu sini Yes. Yang bawah, ya, edit. edit. Nih, lah udah ada. Udah. Terus coba ininya, tes di komennya. Oke oke oke. Komen gitu ya. PSQL gitu ya. PSQL. Min U Postgres. Lah, sumpah mas tadi nggak bisa mas, sumpah mas, serius sumpah. Oke, gak apa. Oke Coba oke. masukin passwordnya aman nih. Sebentar. Kok error? Oke, udah aman. Mungkin ada teman-teman yang lain ada yang bermasalah, bisa. Aman thank you mas. Oke, mantap. Teman yang lain aman. Misi mas. Ya, Kalau di saya ngetik passwordnya nggak bisa mas. itu ngetik passwordnya emang nggak kelihatan sih, tapi jadi Oh emang nggak kelihatan ya. emang nggak kelihatan. Jadi kalian percaya aja udah ketik yang bener terus enter gitu. Oke mas, makasih. Coba tes aja dulu. Cara clear di komen. Oke, udah nggak ada yang bermasalah lagi ya? Windows 11 ini. Mas passwordnya yang password dibuat di ini kan mas di PJ admin. Oke, kalau yang password itu kita pakainya ROOT coba dulu. Itu biasanya defaultnya itu. Dan biasanya mereka nggak minta ubah. Kalau misalnya kalian yakin ada ngubah, itu kayak ngubah aksesnya gitu, bisa dicoba aja dulu. Tapi secara defaultnya root gitu ya. Orot dong itu mas. Iya. Oke, Oke. udah aman? Tulisannya sih ini localhost terus port 5432 failed fatal password authentication failed katanya gitu. Coba kalau kamu pernah ngeset password lain, ada yang enggak? Kalau pernah dicoba, coba juga. Nah pas itu aku coba tulisannya warning console code page. Oh ini, oke. Tapi di akhir itu, sorry, di akhir ini udah kayak gini belum? Iya kayak gitu. Oh iya, oke. Berarti udah aman. Oh itu aman ya? Oke. Yang, ya udah masuk berarti. Ini aku kurang tahu sih sebenarnya kenapa dia.
Oke. Mungkin kalau ada yang bermasalah bisa resign ya. Aku lanjutin dulu. Nah, jadi ini kalian udah bisa mengakses database juga. Dan ini cara mengakses yang apa? Yang paling mendasarnya yakni kayak command line kayak gini. Cara lainnya yang kayak tadi aku tunjukin bisa pakai DBMS gitu ya. Next, oh kita mungkin aku tunjukin dikit. Misal pakai heading SQL, tunjukin aja sedikit. Ini ada, nah ini ada misalnya aku connect ke, wait, sorry, itu apa itu? Bentar. Lokal, lokal ya. Oke, ini misalnya ada lokal lokal MySQL dan ini masukin IP-nya itu kalau nggak salah ini. Nah tapi ini MySQL ya. Jadi tinggal cari penyesuaiannya. Terus kayak di set dikit aja kalau lokal itu aman, terus tinggal di double klik itu bakal connect kebuka kayak yang aku tunjukin di PG admin itu. Jadi kebuka kelihatan ini aja ada database apa aja gitu. Nah di sini kita pakai cara yang mendasar supaya apa namanya mungkin nggak perlu install juga. Jadi kan siapa tahu kalian belum install gitu nggak apa. Oke, next kita bakal eh, untuk berkomunikasi dengan database di Golang kita itu ada standard library bernama database/SQL. Nah, dia memiliki utilitas untuk berkomunikasi dengan database SQL. Namun, agar dapat berjalan, library tersebut harus menggunakan sebuah driver database. Di sini banyak jenis driver yang dapat digunakan, dan kita bakal pakai namanya buatannya Jaxi, ini namanya PGX. Karena menggunakan library luar, kita harus menggunakan Go modules untuk mengatur modul-modul library-nya. Nah, kita harus ngelakuin ini. Go mod init, terus nama modulnya untuk membuat proyek Go mendukung Go modules. Oke, ini bisa pakai komen di sini aja ya. Bisa pakai komen yang ada di VS Code itu Lumut init misalnya apa ya? Oh, ini. Oke, udah. Nah, ketika kalian go mod init itu, yang terjadi dia bakal ada file baru, ya go.mod. Nah, ini buat ngejelasin cuman informasi yang diperluin ada apa aja gitu di dalam projectnya, itu kurang lebih. Terus sudah. Nah, sebelum lanjutin kita harus bikin database baru dengan nama bebas dan contoh ini kita bikinnya dengan nama PGX. Ini untuk contohnya aja. Nah, kita bisa create database. Balik lagi, sorry, tadi ke komen ini. Komen ini kan kalian sudah connect ke Postgre. Nah, di sini kalian bisa mengeksekusi langsung sebuah SQL. Jadi bisa langsung select itu bisa. Nah, ataupun komen lainnya juga bisa. Nah, di sini kita bakal bikin database baru. Nah, bisa pakai create database database PGX. Jangan enter. Nah, sudah create database. Yang kalian lagi dalam. Oke, untuk sementara ini dijamin aja dulu. Yang penting kita udah bikin database-nya. Next, kita balik lagi ke VS Code. Kita harus nginstal driver tadi. Driver ini kan driver dari luar juga ya. Dan untuk nginstal di GitHub itu kita langsung aja go get terus namanya. Dan namanya ini bisa dicari dari masing-masing halaman drivernya atau mungkin eh, apa namanya package gitu. Jadi kalau kalian search aja eh, package Golang gitu, nanti pasti ada cara nginstalnya dan kurang lebih dia formatnya kayak gini go get. Makanya bisa go get aja. Nah, dia bakal download. Tunggu sampai selesai. Mungkin aku lanjut jelasin juga. Nah, ini merupakan kode untuk nyambungin program Go dengan database PostgreSQL menggunakan driver PGX tadi. Oke. Nah, di sini aku kopas saja. Kalian bisa saranku kalau enak buat belajar itu diketik ulang pelan-pelan dan mungkin agak ketinggalan tapi bilang aja misal kecepatan
kelihatan. Sebaiknya diketik ulang supaya hafal aja sintaksnya, karena belajar lebih enak dengan cara gitu. Oke, ini installnya udah selesai. Aku balik ke codingan. Aku pakai file yang sama, main.go, tak ganti aja. Kalian bisa save beda-beda, boleh, bebas aja. Nah, udah di sini codingannya. Terus ini kenapa? Could not import, no record model profiles. Oke, nah di sini kalau misalnya ada error, kalian bisa pakai lompat tiny, sorry, itu buat cekin. Oke, udah. Dan ini ternyata akan begini. Oh, perlu modul yang lebih spesifik. Ya, jadi bisa Gomot ID untuk nginstalin package yang kurang atau gimana gitu. Oke, ini udah nggak ada error juga, udah aman. Oke, ini aku coba jelasin. Nah, di sini aku langsung ke fungsi main dulu, ngikutin alur. Jadi pertama kita bakal connect, dan ini connect ini bikinan kita, di mana dia bakal nyoba open sebuah database gitu ya. Oke, jadi di fungsi connect pertama di sini kita ada SQL open, dan SQL open ini hasilnya ada dua variabel. Yang pertama itu uh, sebuah ininya database itu sendiri. Terus yang kedua ada error. Nah, ini yang bakal sering kalian lihat di Golang itu sendiri. Dia bakal sering return error. Jadi apa-apa itu handlingnya di return error ya. Jadi kalian harus nerima kedua-duanya ini. Kita assign ke variabel. Nah, kita open. Open ini parameter pertama itu adalah driver ya. Di mana driver di sini PGX. Nah, selanjutnya adalah kredensial. Oke, sorry teman-teman. Ini suaraku udah jelas ya? Jelas. Oke. Tes, tes. Oke, aku lanjutin. Oke. Tadi sampai penjelasan ini aman ya? Atau aku jelasin ulang atau gimana? Bisa kasih ini tanggapannya teman. Sampai mana tadi terakhir? Sampai ya sampai situ sih, sampai connect-nya. Oh, oke. Oke, jadi di connect ini SQL open, ini driver, terus ini kredensialnya. Di sini username root, passwordnya root, terus kita connect ke localhost, portnya 5432, slash nama database-nya itu PGX yang kita buat tadi ya. Ini sebenarnya bisa bebas, bukan ngaruh ke driver ya, tapi dalam contoh ini kita pakai PGX saja. Nah, dalam handling di Golang, dalam handling error, itu umumnya kayak gini. Jadi ketika variabel error yang kita minta itu nggak kosong, berarti kan ada sebuah error message. Nah, itu kita bisa return yang pertama nil, return apa yang kita inginkan, terus yang keduanya baru kita return error ya.
Jadi dengan kayak gini, kalau kalian lihat di main sendiri dia juga nerimanya dua. Kita minta database-nya dan juga error ya. Semisal errornya tadi di sini udah ke return, berarti kan ada error nih. Nah, berarti di sini bakal tereksekusi yang ini, di mana bakal ngeprint bahwa ada error kayak gitu. Nah, ini mungkin format yang perlu dipahami bahwa di mana biasanya ada pemanggilan fungsi itu ada return error ya. Kayak gitu. Semisal nggak error, berarti kan ini bakal dilompatin dan di sini bakal nge-return database-nya, database yang udah didapetin dari SQL.open, terus errornya kita kita returnnya nil. Jadi kan karena emang nggak ada error. Nah, oke, kita next. Nah, karena nil berarti kita ini dilompatin. Nah, kita langsung ke sini. Kita panggil fungsi ping. Jadi ada db.ping atau ini method. Jadi ping ini digunakan untuk koneksi ke database. Apabila terjadi error, maka fungsi akan mengembalikan error. Nah, di sini kalau misalnya error ini bakal ada isinya. Kalau misalnya nggak error, berarti ini kosong atau nil. Gitu. Jadi mostly logiknya kayak gini. Nah, kita coba aja run. Coba run. Oke, ini ada fail to connect database to localhost, user root, failed SSL out, password authentication failed for user root. Oke, nah, kayaknya usernya ini salah. Aku tes dulu. Kayaknya usernya ini Postgres deh. Oke, nah. Jadi user ini ngikutin, oh enggak sih. User ini pakai Postgres ya teman-teman. Sebenarnya nyesuaiin juga, tapi karena tadi kita sendiri connect-nya ke yang user Postgres, jadi kita pakai kredensialnya yang usernya Postgres dengan passwordnya tadi yang udah sesuaiin. Ini kurang lebih sama kayak yang tadi kalian masukin di komen sini. Oke, nah ini nggak ada error apa-apa, berarti berhasil terping gitu. Jadi kayak dicoba connect dan berhasil, udah programnya selesai. Nah, jadi itu untuk eh, connect ke database. Jadi kalian udah berhasil terhubung. Nah, tapi kan kita belum ngapa-ngapain nih. Oke, mungkin sampai sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, masih belum ada ya. Oke, ada Cak Noh, silakan. Permisi Oke. Mas, izin bertanya Mas, itu untuk importnya itu emang dari GitHub semua ya Mas? Atau ada modul-modul yang lain? Tadi coba Apa saya searching gitu, dari GitHub ya? ya, ya maksudnya selain dari GitHub gitu Mas? Atau emang karena Golang sendiri itu dibuat sama Microsoft jadinya ya naruhnya di GitHub semua gitu Mas? Saya masih kurang ngerti Oke, kok library-nya gitu semua. Terima kasih Mas. oke. Jadi untuk importnya ini kenapa di GitHub? Alasannya aku belum nyari tahu, kemungkinan besar Alex tahu. Nah, karena dia ini kan maniak Golang. Eh, ini aku Kurang agak lebih karena kebanyakan mostly. Oke, oke, silakan Alex. ya udah aku jelasin. Ini enggak itu ya, enggak harus GitHub, boleh apa aja. Pokoknya itu lokasi kodenya di mana gitu. Bisa juga ada kok yang pakai URL lain gitu. Kayak nanti di modul selanjutnya ya, kita akan belajar pakai salah satu library juga. Nah itu ntar importnya ada yang nggak pakai GitHub gitu. Jadi nggak harus GitHub, nggak ada hubungannya sama Microsoft karena ini kan punya Google. Ini Google itu nggak berteman dengan Microsoft gitu. Nah itu sih. Cuma itu ya bebas kok domainnya itu. Cuma umumnya GitHub karena bisa diakses semua orang kan. Terus emang terkenal gitu. Nah ini dia itu. Jadi gini sih sebenarnya kalau package itu kan harus diupload ke itu yang Rico buka, pkg.go.dev. Nah, tapi kalau misalnya kita buat library yang open source teman-teman, misalnya kita yang buat, kita kan ingin sebuah platform di mana orang itu dapat berkolaborasi. Nah, salah satu ininya kan GitHub-nya gitu. Nah, jadi nama package-nya nama package-nya itu kita buat
pakai URL GitHub tadi, tapi ngarahnya itu tetap ke itu ya, teman-teman. Tetap ke package.godev ini tadi. Nah itu. Tapi bisa pakai domain lain juga sih yang ngarah ke sini harusnya. Untuk lebih lanjutnya teman-teman mungkin bisa search keywordnya itu make Golang library gitu. Itu sih. Menjawab nggak itu, Cak Lang? Jawab Mas. Terima kasih Mas. Oke, siap-siap. Next ada Ino. Gimana Ino? Oh ya Mas, saya tadi ketinggalan jadi ini ada errornya di itu Mas. Di mana? Bagian link GitHub-nya itu Mas. GitHub Jack. Sebentar, suaramu agak kecil Ino. Kenapa? Halo, tes tes. Oke, jelas. Iya Mas, jadi saya tadi ketinggalan ya Mas. Terus ada errornya di waktu ngimport GitHub-nya itu Mas. Oke, waktu import ini kan? Iya. Oke, itu kalau misalnya yang error ini cuma baris 7, kalian bisa pakai ketik aja di terminalnya VS Code gomod ID. Dia bakal ngecekin misal kalian ada kurang install apa. Nah, di sini dia bakal kayak dicekin terus diinstalin kayak gitu. Coba dites. Mau tahu? Sudah Mas, tapi tetap jadi failed gitu Mas. Failed to connect to host, localhost gitu. Betul. Itu error dari mana itu? Sorry, coba share screen. Apa sudah terlihat Mas? Udah. Iya, di sininya Mas. Coba lihat error message-nya. Cannot import, no record modified package. Gue mau tadi nggak ada apa-apa ya. Coba bentar. Tadi udah ini belum ya? Yang GoGet itu coba. Tak kirim di chat. Yang GoGet ini harus harus otomatis ya. Itu dicoba dulu jualannya. Di mana ya Mas? Di chat Zoom. GoGet GitHub atau di modul itu juga ada. Saya nggak bisa lihat Mas. Oh, nggak bisa. Bentar. Di chat Zoom. Iya, di chat Zoom. Duh, nggak kelihatan dah. Coba ketik go spasi get spasi uh, github.com/jackc/pgx ya, enter. Oke, coba gomot ID Yang tadi itu. ya, yang tadi ha. Tetap Bentar. error. Itu yang error itu failed to connect to itunya sih, database-nya. Kalau yang Itu ngeprintnya itu ya. Coba kamu udah buat database PGX-nya itu belum? Udah ngebuat database-nya belum tadi? Di sini ya oh Mas. Atau di mana? Kayak belum ya kau tadi? udah ntar. Oh mungkin kelewat. Coba misalnya kamu buka komen, connect ke database-nya udah paham belum tadi? Yang pakai PSQL gitu. Oh ini nggak kelihatan ya Mas, bentar. Saya Enggak kelihatan. Share screen-nya kayak cuma VS Code. hmm, Oke. Terus coba garis miring yang ke kiri atau garis apa ya? Create dulu. Backslash. Create dulu. Ngetes dulu. Siapa Oh tahu iya. udah begini. Coba, ya, benar. C spasi PGX. apa Mas? Boleh diulangi C. Mas? Ya, tadi lanjut C spasi PGX. Belum bikin ya. Enter. Oke, jadi ini kamu belum bikin database-nya dan database-nya itu bisa pakai
SQL biasa, create database. Benar, database, terus namanya pakai PGX ya. Spasi PGX, jangan lupa titik koma. Ya, titik koma. Nah, oke, udah. Coba di-connect lagi. Coba yang tadi di atas tuh bisa slash backslash c PGX. Itu untuk mastiin aja. Enter. Oke, berarti udah. Udah, coba dijalanin ulang golan. Goran. Ya, coba dulu. Tetap Fail to connect. Failed password authentication. Failed passwordnya. Tadi passwordnya apa? Kamu pas masukin login itu passwordnya sama kah, Ruth? oh beda Mas. Yang di mana Oh, nih? beda. Oh ya. Yang Itu diganti yang ya mana itu Mas? kalau misalnya beda kamu stop share aja terus kamu tes. Takutnya Ini passwordnya ini kan. Iya, yang itu diganti. Di stop share aja dulu nggak apa. nggak apa-apa. Oke. Kalau simpel bisa di run. Iya benar. Tuh, ya. Oke, kenapa passwordnya salah? Passwordnya masih salah. Terus itu udah benar sih. Postgres 3456 localhost 5432. Coba buka komennya tadi, komen lagi. Hmm, oke. Itu stuck ya? Apa gimana? Iya Mas. Nggak tahu ini kenapa kok lama. Itu lama karena lagi coba connect ke database itu. Itu kayaknya ada masalah ini sih di library PGX-nya. Aku search ini Itu ada banyak yang gitu juga. itu kayaknya udah. Coba run lagi sekali. Oh deh. Run lagi Mas. Iya, run lagi sekali. Oke, itu seharusnya udah sih. Nggak ada error, nggak ada apa-apa. Berarti udah kehubung. Berarti kan benar tadi yang Alex bilang. Di awal tadi ada lama gitu mungkin karena connect ya. Tapi udah aman sih. Cuman aku kurang tahu kenapa baris 7 tuh merah. Baris 7 mau merah kurang tahu. Oh, Tapi bisa eh, jalan. kok udah gomod ini belum itu kok? Gue mod ini. Oh, bisa jadi. Ya. Coba go mod. Lupa tuh. Go spasi mod, spasi init, spasi namanya. Nama bebas nama modulnya. Oprek atau apa. Oh Bisa. simple tadi Mas ini Mas. Oh, udah ya. Oh, udah. Udah. Ya. Harusnya bisa sih itu. Oh ya udah. Yang penting udah bisa jalan dulu sih. Aku rantau dulu. Kenapa error? Soalnya go mod tadi nggak kenapa-napa. Coba ini, coba kamu go get tadi, tapi pakai min u gitu. Go get, Di eh sini. ya, Go spasi get. min u, terus github.com slash jackc slash pgx. Nah itu coba. Sama aja ya. Sama. Itu yang kamu masukin pas import tuh underscore kan? Iya Mas. Ini kan. Saya copy sih ini Mas. Aman. Ya selagi bisa aja dulu ya, gini dulu. Ntar kalau misalnya aku Kalau ada nemu bermasalah. solve-nya, kalau ada masalah lagi baru apa? Ntar aku kabarin deh caranya. Oke Mas. Makasih Mas. Oke. Sip, sip. Ya, in. Oke, Kevin. Permisi Mas. Itu yang mau nanya yang tadi underscore itu kenapa ya Mas? Kalau harus ada underscore. Oke. Jadi underscore itu, nah silakan Alex. Nah, ya gini. Sebenarnya kalau misalnya kalian ngelihat screen-nya siapa tadi barusan yang Ino ya, Ino dia ya. nge-share kodenya gitu. Atau Koko, coba kamu share screen kodenya tadi. Nah, di dalam ini, di dalam Golang
semua itu yang kamu import harus kamu gunakan. Nah, jadi di sini kita ngimport PGX, tapi cara menggunakannya itu dimasukin sebagai string gitu. Lihat tuh di yang line 11. Nah, itu kan nggak kita gunakan sebagai variabel, nggak bakal terdeteksi Golang. Jadi kita buat underscore itu untuk ngasih tahu Golang kalau ini bakal tetap dipakai, cuma nanti nggak ada namanya gitu. Supaya Golang ini nggak bakal auto ngehapus gitu. Jadi coba dihapus underscore-nya. Nah, di save terus. Di save. Nah, dia bakal dihapus gitu sama Golangnya. Jadi itu sih underscore itu kayak suruh Golangnya ignore gitu. Ignore kalau aku nggak menggunakan itunya. Nah, itu kan jadi malah nggak bisa dia. Coba di apain lagi kok. Nah, itu. Nah, ditambah ya underscore. Nah, mantep. Nah, gitu sih teman-teman. Gitu sih apa? Siapa? Kelvin Kevin. tadi, Kevin. Nah, beda ya sama Laravel itu ada banyak banget library tapi ada yang nggak dipakai, tetap bisa dijalanin. Itulah keistimewaan Golang, teman-teman. Oke, Kevin, apakah membantu? Iya Mas. Lalu saya mau nanya lagi Mas. Yang Iya sih. tadi buat Gomod init itu kan ada nama modul. Itu dipakainya buat apa ya Mas? Kayak itu bebas itu maksudnya dia ngaruh kemana gitu? Ngaruh ke importnya sih. Jadi kalau misalnya nanti kamu mau buat folder baru, terus buat eh, package baru, nanti cara importnya itu ya nama packagemu itu slash apamu gitu, slash misal kamu buat folder logic gitu kan. Terus nama Gomod kamu itu eh, oprek gitu. Jadi nanti cara importnya itu oprek/logic gitu. Itu salah satunya. Gitu misal Hmm. gitu. Tapi untuk namanya itu bakal nanti dimasukin itu sih di dalam Gomod. Coba buka aku Gomod. Gomod apa? Nah, Go.mod. Nah, ini kayak ini sih. Kayak package.json mungkin kalian pernah pakai Node.js ya atau JavaScript. Nah, itu ada modul oprek. Jadi nama modulnya di situ. Nah, itu bisa berguna juga untuk yang package tadi. Jadi kalau ada package publik, kita bisa buat gomod init github.com/nama repository yang bakal kita rencanain untuk buat library-nya supaya nanti dia jadi itu otomatis ke link sama GitHub-nya gitu sih. Oh, oke. Oke, siap Mas. Terima kasih. Oke, siap. Sama-sama. Oke. Karena nggak ada yang dari sana lagi, aku lanjutin dulu ya. Oke, jadi kita udah berhasil connect ke database. Sekarang kita mau coba kalau misalnya masukin value gimana. Nah, kita pertama harus bikin, kalau tadi kan sebelum connect ke database, kita harus ada database dulu. Nah, sekarang kalau kita mau masukin value, kan kita harus ada table-nya dulu ya. Nah, masukin table-nya bisa pakai ini lagi, terus masukin aja sintaks SQL, kayak table, dan contohnya kita cuma bikin ada 2 kolom, ID sama nama. Oh, oke, aku ketik manual. ID ini serial, primary key, terus mau 50. Nah, ini bakal lebih enak, kalau jujur aja bakal lebih enak kalau misalnya kalian pakai aplikasi, atau maksudnya kayak pakai DBMS, karena itu kan berdasarkan interface, ada user interface-nya. Kalau ini, ya ini dasarnya, fondasinya lah. Jadi mungkin agak sedikit ribet. Oke, kita lihat ya. Ini Oke, ini udah berhasil create table. Kalau kita lihat bisa \L. Ini buat melihat, salah. Ini bukan buat melihat. Oke, dari bentar. Sekarang lihat table itu D. kita bisa apa? D. Ya, D. Atau D Oh plus. ya, oke. What? D plus Dia coba. balik.
D plus. plus plus. Iya, gitu aja. Oh, Nah, itu lebih itu ada kayak dia itu pakai heap atau tree terus pokoknya lebih lengkap lah. tapi ini users tadi beda nih. Kenapa? Ini beda, bukan users. Usernya apa? Hah? Itu nama tabelnya, Bu. Oh, maksudnya kamu ngecek itunya nama Ngecek atributnya. Oh, eh, ngecek tabelnya. sorry sorry. Ngecek D atribut ya, atribut. D tadi spasi users. Spasi users. Oh, Nah, itu. ini oke. Baik. Ini kalau kalian lihat, ya, jadi dia udah ada ID sama name-nya. Oke. Nah, berarti udah ada tabelnya juga dengan kolomnya ini. Next kita coba masukkan data pakai Go. Nah, itu kodenya bisa pakai yang di sini. Oke. Pertama, kita kita bikin dulu sebuah struct dengan tipenya user. Di sini kita masukin ID unsigned integer number. Nah, terus ini name dia pakai string. Oke. Mungkin aku mau kasih ini hal menarik dikit. Kalau di Golang kayaknya udah dimetik banget. Kalau bikin struct, kalau misalnya di save, dia bakal kayak disejajarin gitu. Jadi kayak OCD gitu, Golang. Nah, next kita pakai fungsi connect, bisa pakai yang sebelumnya. Ini bakal sama, sesuaiin aja ininya kredensialnya dengan yang kalian pakai. Selanjutnya kita bakal bikin fungsi untuk insert. Fungsi insert ini penamaannya bebas ya. Tapi yang penting itu parameternya dan juga ininya, isinya jelas. Nah, di sini parameternya kan dua. Jadi ada database itu sendiri, terus ada usernya. Terus kita bakal nge-return, nah, nge-returnnya ini bisa dua, kayak mungkin yang tadi sama juga. Ada error, ada apa. Nah, di sini kita bakal nge-return user, pointer to user, sama error. Next, dalamnya apa? Oke. Di dalamnya itu, ini bisa pas saja, tapi lebih baik sambil aku jelasin. Jadi pertama kita assign dua variabel dari hasil pemanggilan DB query ini. Nah, kita bakal nge-query-in apa? Nah, kita kan mau masukin. Nah, berarti kita pakai aja query-nya insert into nama nama tabelnya, terus kita masukin name, value-nya ini. Nah, kita pakai kayak gini modelannya dia. Sorry. Bentar. Ya, nah, kita modelannya jadi pakai $1 ini menandakan ini variabel yang pertama di parameter selanjutnya. Jadi values-nya ini adalah username. Jadi ini dimasukin username, terus returning ID. Nah, kita request minta ID-nya. Maksudnya kayak hasilnya itu kita minta ID. Nah, itu bakal ngasilin dua, dua, dua apa namanya, dua variabel, dua return value. Jadi pertama ada errornya, terus lagi satu ada rows. Rows ini rows affected kalau nggak salah, bukan ya. Terus ini call rows-nya to move on to the first stage. Terus ini hasilnya dari DB query ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, misal errornya nggak kosong, berarti ada sebuah error, kita return error, dengan usernya kita kirimin kosong. Next, kita bakal call through snack to move pointer to first result set. Oke, terus set, terus next. Selanjutnya result sama dengan user. Nah, di sini kita nge-define sebuah variable result dengan tipe user atau struct-nya user ini. Nah, tapi dia itu kosong. Jadi maksudnya kita result ini sebuah user yang nggak punya apa-apa atau name-nya, ID-nya masih kosong, name-nya masih kosong kayak gitu. Nah, di sini baru kita terus scan result.id sama result.name. Oke. Nah, setelah itu kita return result. Kita return result sama name. Nah, di sini kita pakai alamatnya result dan kita assign ID-nya dia sebagai dari hasil dari row set tadi. Jadi yang pertama adalah ID-nya,
yang kedua adalah namanya, hasil dari query tadi. Oke, itu untuk fungsi fungsi insertnya. Terus di main kita pertama connect, ini sama kayak tadi. Terus kita ping untuk mastiin udah terhubung. Next kita bikin misalnya ini Alex user, misal namanya Alex. Oke, oke. Ya setelah itu kita bikin kita panggil insert to DB-nya. Nah karena insert to DB itu kan tadi ada dua dua return value, kita kita harus bikin dua variabel untuk returnnya. Insert to DB kita pakai DB-nya itu hasil dari connect ini. Terus ini kita mau masukin siapa? Kan tadi parameter keduanya user kan, pakai user. Nah, kita masukin Alex. Nah, Alex ini kan udah kita bikin nih, user dengan namanya Alex. Udah. Next, kita cek error. Kalau misalnya error, kita print. Dan di akhir kita bakal print hasilnya. Kayak gini. Oke, dan kalau kita langsung run, nah, kita dapat ini. Apa ini? Kita dapat result. Oke, ini hasilnya ini. Bentar ya. Mungkin dari insert GB-nya bisa dapatkan oke. Bisa itu dari desktop ini, desktop ID, desktop ini. Terus scanning cost next will remove pointer to post results set. Result container shape. So terus to result. Oke, sebentar itu non. Kita debug dulu. Tahu aku tes dulu sebentar. Mungkin ada ke execute atau enggak. Oke, kosong. Berarti belum ke execute. Ini enggak masuk dah. Sebentar ya. Teman-teman hasilnya sama nggak ya? Mungkin aku ada typo atau gimana. Ada yang bisa kah ini jalannya? Gimana gimana? Ini di print rest-nya ini. Alamat sini. Tidak bisa alamat ini. Coba ke bawah, coba ke bawah. Coba cek DB-nya ada isi enggak? DB-nya nggak ada sih. Hah, nggak ada isi? Waduh. Ini. Oh iyalah, belum ada tanda itu titik koma kurimu. Oh, bro, lupa. Maaf. Ntar dia tulis ulang. Nah, ntar. What? Udah bener. Nah, udah itu. Oh ya udah masuk. Bentar, Oke. tapi kok nggak muncul ya? Bentar, coba aku scroll ke atas, Bu. Di scan ini kayaknya. Ya harusnya udah loh. Coba ke kanan. Itu returning ID sama name nggak? Coba ID, names. Pakai S, names. Gini. Sorry, name doang ya itu. Name, Pak. Bentar, coba kamu lihat di tabelmu itu, Bu.
Benar-benar, name. Name ya? Ini name. Ya udah name. Nggak ada juga ya? Coba. Gitu. Tes. Oh, Nah, mau. itu. Jadi itu karena itu Postgre-nya kan dia nge-return, Postgre ini bisa dibuat nge-return sesuatu. Nah, fungsi db.query ini dia bakal masukin return value-nya itu ke rows. Nah, pas kita nge-rows scan masukin ke ID, dia itu masuk ya tadi harusnya. Cuma yang name-nya itu nggak masuk. Makanya tadi apa terus nol gitu kan. Gitu sih. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman. Aman ya? Jadi di sini harus ada returningnya name. Oke. Next, kita udah ada berhasil insert value. Sekarang kita bakal nge-read. Tadi kan udah create. Nah, sekarang kita bakal nge-read. Sebentar kita akan ngambil data dari database kita. Nah, ini contoh programnya ini. Kita bakal modifikasi dikit aja. Oke, dari usernya itu tetap, connect-nya tetap, insert DB. Nah, tapi kita bakal bikin fungsi get all buat ngedapetin data-datanya. Ini kita return-nya itu array of user, di mana, sorry, di mana kita kan, oke ini terlalu, udah. Kita pelan-pelan aja, di mana kita kan bakal ngasilin, siapa tahu kita dapat usernya ada banyak gitu ya. Nah, pertama kita bikin dulu container atau ini user kosong. Terus kita bakal nge-query kayak tadi, db query select all from users. Kalau misalnya error, kita handle errornya. Terus kita melakukan looping dari rows-nya itu. Jadi per baris atau per hasilnya itu kita looping dan kita lakuin ini. Kayak di sini, ini bisa juga sama. For user, terus kita scan user.id, user.name, terus resultnya kita append ke dalam satu satu array gitu. Terakhir kita return. Kita return. Oke, udah. Selanjutnya kalau di fungsinya ketika kita ping, dan tadi kita karena udah kita insert, kita abaikan aja, kita hapus saja. Kita coba langsung ini get all. Oke, nah get all dan dia cuma pakai database, misalnya error. Oke, mungkin di sini aku lupa bilang kalau REST ini singkatan dari response. Jadi respon dari apa gitu. Jadi sebenarnya bisa penamaan variabel bebas. Nah, cuman umumnya kita pakai REST sebagai response gitu. Kita run aja. Oke, kita dapat ada dua dalam satu array ada dua user. Yang pertama Alex dengan ini ID 1 dan ada Alex dengan ID 2 kayak gitu. Mungkin itu untuk insertnya. Aman sampai sini? Oke, kelihatannya aman ya. Next, kita mengintegrasikan kedua-duanya. Kita akan bikin sebuah API yang dapat mengembalikan hasil JSON dari data yang kita dapat di dalam database. Nah, contoh programnya itu ini bisa langsung ini diimplementasiin sambil dipahamin dulu. Oke, struct. Di sini di struct ini kita perlu ngedefine JSON-nya dia. Nah, JSON ini dipakai untuk ketika kita nanti ngirim ngirim file atau juga ya untuk ngirim itu hasilnya kita read-nya itu dari sebuah JSON dengan key-nya ID gitu dan juga ada key-nya name. Untuk connect-nya sama, insert to DB ini sama juga karena kan kita insert biasa.
Terus selanjutnya untuk get all juga sama. Nah, yang berbeda itu di fungsi main. Di sini kita setelah ping kita get all, terus kita nggak langsung ngeprint. Kalau ini kan kita print langsung ke komen kita kan. Nah, di sini kita bakal proses dia. Ini kita ubah dulu resultnya jadi JSON. Jadi kita bikin sebuah variabel JSON map dan kita bikin sebuah map dengan string. Oke, terus nah untuk isinya itu kita langsung pakai karena kita udah punya res ini result, kita langsung aja pakai kita sebut ini data. Nah, data ini hasil dari res. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bikin kita nge-marshal atau ini ngebentuk dari JSON-nya ini. Kita bentuk dulu JSON dari marshal. Kita marshal map-nya tadi. Terus apabila error, ini error handling. Email. Oke, udah. Nah, di sini kita bakal nge-handle ini ya, HTTP request-nya. Jadi, misal kita ada yang akses slash gini, kita ngasilinnya apa? Nah, kita bikin aja fungsi langsung di sini. Terus dengan isinya adalah, dengan isinya pertama kita set header-nya. Nah, header-nya ini kita define atau kita jelasin kalau ini adalah JSON gitu ya. Jadi content type-nya merupakan sebuah application atau JSON. Terus kita write header-nya. Nah, di mana kita write header-nya ini sebagai statusnya oke, atau status oke itu 200. Nah, jadi ini 200. Kalau kalian lihat 200. Selanjutnya kita print langsung ke ininya. Print line string B. Nah, string B. Di sini kita langsung kita cetak dan kita cetak ini adalah hasilnya. Atau tadi yang di JSON Marshall tadi ya. Oke, yang gitu. Terus ini pulang. Oke, di sini kita bakal ngeprint untuk mastiin kita dapat konfirmasi kalau servernya udah jalan. Nah, server is running on port 80. Terus kita kasih listen and serve di port tersebut. Kita bisa langsung jalanin. Di sini kayak biasa ada Windows Firewall-nya. Nah, ketika kita akses, oke, sorry ini aku pakai extension JSON Viewer. Oke, jadi dia bakal ngasih kayak gini. Nah, mentahnya mungkin hasilnya kayak gini yang teman-teman dapat. Dan ini udah berupa JSON. Kalau aku pakai JSON Viewer, jadi bakal kelihatan bahwa dia nge-return sebuah data, di mana data ini adalah array sebuah objek. Itu ada objek pertama ID Alex dan ada objek kedua ID 2 Alex kayak gitu. Mungkin itu untuk penggabungan dari SQL dan juga tadi HTTP-nya atau web servernya. Mungkin gitu. Nah, kita pakai library encoding JSON untuk mengubah objek golang menjadi JSON. Nah, fungsi yang digunakan untuk mengubah objek menjadi JSON itu tadi Marshall tadi. Dan untuk mengubah dari JSON ke objek itu unmarshal. Nah, contoh penggunaan library-nya di sini, ini bisa kalian coba aja. Ini untuk ngeliatin hasil-hasilnya kayak dari encoding ini hasilnya kayak gimana sih, perbedaannya apa. Oke, ini udah nyampe materi terakhir, di mana ini penjelasan tentang Postman. Nah, Postman ini sebuah tools untuk mengembangkan API. Dan dengan Postman ini kita bisa membuat request, terus ngeliat respon dengan sebuah UI gini. Kalau tadi kita kan langsung buka nih browser, nah kita langsung akses kan. Kita langsung akses, oh oke, ini kayak gitu kan. Hasilnya gini. Sementara kalau pakai Postman ataupun yang lainnya kayak
aku lupa apa namanya, lainnya ada juga yang tools untuk API gitu, itu bakal ada interface-nya dan kita bisa nge-spesifikin lagi, kita ngirim apa, kita ngakses apa, dan kita bisa pengelompokan. Terus terutama satu hal yang lebih bagusnya lagi dari Postman itu dia bisa langsung bikin dokumentasi API. Apa itu dokumentasi API? Itu adalah penjelasan tentang API yang biasanya seorang back-end engineer itu bikin dan dia harus ada dokumentasinya untuk mempermudah komunikasi baik ke publik ataupun misalnya antar tim kayak dengan front end kayak gitu. Nah, jadi dokumentasi API itu hukumnya wajib walaupun juga mungkin di mana-mana namanya dokumentasi ya capek ya. Dengar aja udah agak inilah agak muak gitu tapi itu kewajiban kita dan ini contohnya adalah kayak gini bisa kalian lihat misal hasilnya kayak gini. Nah ini bisa kalian lihat siapa yang bikin modulnya agak narsis lah. Oke, ini aku contohin aja Pak Posnan. Oke, lihat gitu. Oke. Kalau kalian udah download Postman, itu kemungkinan disapa dengan halaman home ini dulu. Nah, ini kalian bisa langsung bisa create new aja atau bikin workspace. Ini sebenarnya agak clutter juga ininya, apa namanya, tampilannya, tapi coba aja bikin workspace. Nah, ini aku udah ada workspace sendiri, cuma bikin-bikin aja. Terus setelah itu kita bisa bikin request baru. Nah, request baru ini bisa dari sini, bisa plus atau dari mana bisa. Ini bukan. Ya, kayak dari sini deh. Atau dari sini klik kanan kayak bisa. Bikin dulu collection gitu bisa. Nah, aku ini bikin. Nah, ini ada oprekku dulu. Masih aku simpan sebagai kenang-kenangan. Oprek FL 2023. Dan setelah itu ya, kita bikin request baru nih. Ini request baru misal aku namain uh, get get all user. Get all user. Nah, di sini pertama ada dua ini pilihan yang penting. Yang pertama itu metodenya apa atau ya kita mau mau ngirimnya apa? Apakah post request, apakah put, patch, delete atau get. Terus requestnya kita masukin request yang kita punya. Nah dalam contoh ini kan kita requestnya tadi kan file host 8080. Nah, kalau kalian umumnya buka sebuah website, itu dia otomatis adalah nge-get. Jadi yang tadi, yang ini nih kita nge-get ke URL ini, localhost 8080, kita nge-get, dan kita dapatlah hasilnya. Karena kita berusaha nge-get, berusaha dapetin, kita dapat hasilnya. Jadi kalau misalnya kita tes di sini, kita get, nah kita send aja nih. Di kanannya ada send. Nah, kita dapatlah hasilnya. Hasilnya bakal muncul di bawah untuk nunjukin apa aja yang dihasilin dari API itu sendiri. Nah, ini adalah bisa dibilang bentuk dasar dari sebuah API di mana ketika dia melakukan request, hasilnya adalah apa gitu. Dalam kasus ini JSON. Kemudian ada beberapa settingan yang mau aku tunjukin aja di Postman secara sekilas. Itu pertama ini sekilas banget authorization. Ini mungkin agak deep banget. Dia terkait kayak misalnya login kayak gitu. Nah itu ada token-tokennya nah, bisa di ini. Terus next yang paling utama itu ada di body. Nah di body ini kalau misalnya kalian ngepost itu adalah kita ngirim sesuatu. Kalau nge-get kita ngambil sesuatu, post ini ngirim. Nah kita ngirim ini berupa apa? Nah kita bisa ada contohnya form data. Misal kita kirim kayak contohnya itu uh, name-nya, terus value-nya Alex kayak gini. Nah, terus bisa juga bentuknya raw. Nah, raw ini kita bisa ganti tipenya jadi JSON dan kita bisa ketiklah langsung. Kita bisa ketik name terus ininya Alex kayak ini. Nah, ini dua hal yang berbeda juga sebenarnya. Jadi yang satu JSON, yang satu form data.
Ini ngaruhnya ke front end dan juga sebenarnya dari cara penerimaan di back end sendiri beda gitu. Nah, jadi kalian harus milih kalian mau nerimanya apa kayak gitu. Nah, dalam contoh ini kalau misalnya kita lakuin ini, dia bakal harusnya error atau nggak terjadi apa-apa. Oke, dia terjadinya ke defaultnya, yakni kita cuman nge-get. Kenapa? Karena backend yang kita bikin cuman nge-handle ini. Kita cuman nge-handle ketika user nge-get ini, kita dapat status oke, dan kita bakal nge-print. Kayak gitu. Nah, jadi fungsi post ini dari contoh yang kita berikan masih belum ada. Jadi ini bisa kalian uh, pelajari lebih lanjut masing-masing ya terkait metode-metode ini. Ada juga put, ada patch, ada delete, dan ada banyak lagi yang mungkin untuk sementara kalian pakainya cuma beberapa aja. Oke, terakhir dari Postman itu kalian bisa bikin dokumentasi tadi kan. Nah, untuk pembuatannya gimana? Itu kalian ke bagian kanan. Kalian cari di sini ada oke nomor 2, nomor 2 dari setelah ini X ini documentation. Nah, di sini kita bisa bikin oke. Oke, ntar ini pas save dulu. Oke. Setelah kita save tadi request tadi ini kita bakal ada documentationnya kayak gini. Nah, kalau misalnya kita bisa view complete collection documentation, ketika kita pencet, dia bakal buka gini. Nah, di sini kita bisa buka bukan, view collection atau langsung publish. Jadi di sini kita langsung bisa kasih penjelasan juga. Kita kasih penjelasan mendapatkan semua user dalam tabel user itu save terus kita publish. Ketika publish kita bakal dibuka ini Postman yang di browser. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa ngecek hasilnya. Jadi bisa stylingnya, warnanya, terus bisa kita langsung publish. Nah, ketika publish ini berarti sudah bisa diakses sama orang lain. Nah, URL-nya adalah ini. Ketika kita buka, contohnya ini adalah yang tadi kita bikin, hasilnya dokumentasi kayak gini. Ini namanya, oprek tahun 2023. Nah, terus ada metode apa aja yang kalian request apa aja gitu. Ada request get, nah di mana ini get all user, terus URL-nya dan deskripsinya, terus JSON-nya itu, nah tadi yang kita isi JSON ini, padahal sebenarnya nggak perlu. Ya, jadi nggak perlu ngirim apa-apa. Nah, terus request-nya ini. Oke, mungkin itu. Oke, aku tambahin deh dikit. Jadi kita bisa juga save responnya. Jadi kita mau contoh, sebagai contoh, gimana kalau misalnya responnya berhasil kayak gini. Terus misalnya berhasil mendapatkan misalnya. Udah, ketika kita cek di sini, berubah nggak ya? Kalau nggak salah berubah. Oke, ternyata salah. Ntar ini bodinya aku hapus dulu karena kita nggak pakai. Save. Udah. Terus kalau di sini apa berubah? Oh, nggak berubah. Nah, di sini. Ini kalau kalian lihat muncul sekarang ada example response ya. Jadi untuk memperjelas lagi apa yang terjadi ketika kita nge-get ke sini, hasilnya adalah contohnya responnya gini. Oke, jadi itu untuk Postman, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan. Oke, aman ya. Nah, di akhir ini karena kita materinya untuk pertemuan hari ini sudah selesai, mungkin aku bakal serahin ke Alex untuk penugasan. Halo Alex.
Oke, sorry. Penugasannya mungkin untuk sementara di ini ya apa, didiktein karena belum dimasukin ke GitHub ya, sorry. Hmm, Oke, silakan Alex bisa jelaskan tugasnya biar aku yang masukin ke Modulex. Oke, dia kabur. Oke. Hmm, Bentar-bentar. Oke, aman. Dan mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu Mas, terkait materi ini. Oke, kalau belum ada aku ngecek kehadiran untuk eh Ihsan Widakdo udah hadir belum nih? Hadir, Mas. Oke, oke. Tadi ini ya berarti ya. Tadi tadi joinnya jam berapa tadi? Sorry. Jam setengah tigaan, Mas. Oh, oke, oke. Kenapa tadi, Ihsan? Nah, Kayaknya tadi udah saya lagi di ngecek. luar terus ban motor saya bocor jadi nyari tempat itu, Mas. Tempat ganti ban. Oke, oke. Terus Makasih, ini Mas. lagi satu. Oke, aman. Java, Ya, hadir Mas. aman nggak Java? Tadi tadi alasannya kenapa dan juga tapi aman nggak? Oh, gimana Mas ya? Aman gimana? Sorry, aku nanya ini doang. Alasannya kenapa telat? Tadi telat ya jam berapa jam? Nanya. Oh ya, tadi baru ada acara tadi Mas di Kenjeran terus baru balik jam 1 terus Oke, oke. pas tadi anak dulu. Oke. Terus untuk Java dan Ihsan ini dari materinya udah paham atau kan mungkin kalian agak kelewat. Nah, itu mungkin aman atau gimana? Bisa tanya aja dulu. Mumpung ada kesempatan. Ya kalau ini tadi baca-baca sih aman tapi belum nyoba Mas, nanti mungkin kalau nyoba Aman berarti? ya siapnya aman. Oke. Kalau Ihsan aman? Aman, Mas. Ini lagi sambil nyoba juga, Mas. Oke, oke. Nggak apa. Oke, mungkin untuk ini aku bakal jelasin penugasannya. Oke. Nah, jadi untuk penugasannya ini buat sebuah API. Nah, API ini API to-dos atau to-do list kayak gitu. Nah, ini cuman API aja ya. Jadi dasarnya penting bisa jalan di Postman, itu aja yang diperluin. Dan itu perlu ada 3 operasi utama. Yang pertama itu masukin data ke dalam database. Kedua itu menghapus data dari database. Ketiga itu melihat data dari database. Terus perlu juga dibikin dokumentasi Postman untuk ketiga endpoint. Nah, ketiga endpoint ini. Oke. Jadi penjelasannya itu to-dos itu kayak kalian masukin list-list apa yang mau dilakuin kayak gitu. Mungkin itu dulu ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak untuk penugasannya? Apa ya? Checklist. Checklist. Oke, aku mau nambahin eh untuk pembuatannya ini harus berdasarkan eh, materi-materi yang ada di sini. Jadi maksudnya jangan kayak eh, pakai jadi web servernya kurang lebih pakai yang kayak gini. Eh, jadi pakai HTTP net slash HTTP ini package-nya. Nah, terus kalian juga boleh bebas untuk nge-searching kalau misalnya mau ada nanya-nanya ke admin juga nggak apa. Misal ada permasalahan atau kebingungan, santai aja ditanyain, didiskusiin, nggak apa. Yang penting seperti kayak tugas kemarin,
untuk pengumpulannya itu sendiri, bukan berupa pengumpulan, tapi ini ya penilaian kalian udah ngerjain atau belum, dari kalian demo ke ininya, ke adminnya. Nah, untuk pembagiannya per setiap modul itu penugasannya bakal berubah-berubah siapa adminnya. Jadi nanti dicek aja di informasinya. Kalau aku bakal ngusahain hari ini udah ada list adminnya juga. Terus apa lagi? Udah sih, kalian bisa explore karena ini kan kayaknya nggak semua udah kita jelasin. Ada yang belum kita jelasin. Itu di explore aja. Semakin kalian explore berarti kan semakin bagus dan juga semakin, ya, jangan takut improvisasi. Mungkin ada yang ragu atau gimana, nggak apa. Yang penting yang kita nilai itu utama adalah ini. Jadi jangan lupain hal-hal yang utamanya. Mungkin itu sih menurut checklistnya. Ini nggak gini juga sih, tapi intinya kayak nyimpan ke database bahwa kalian ngetik apa pertama kayak terus bisa ngedelete. Tapi ini nggak perlu ada tampilannya ya. Kalau kalian mau boleh, kalau kalian memang gabut itu. Tapi kalau misalnya eh, kesusahan juga nggak apa. Yang penting di postman ini. Ini aku tunjukin contoh misal apa ya, apa gitu. Nah, kayak gini kan ada nge-get, ada post, ada ini delete atau apa kayak gitu gitu. Jadi bisa dipelajari aja. Oke, dari aku udah aman. Mungkin dari Alex ada tambahan, Alex? Nggak ada tambahan sih dari aku, aman gitu aja. Oke, oke kalau gitu. Ya teman-teman, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, terakhir nih, terakhir. Nggak ada? Oke, kalau gitu. Terima kasih teman-teman karena udah ini, udah bisa join dan udah bisa ikutin dengan baik. Semangat untuk penugasannya. Semoga aman, lancar, sentosa. Dan akhir kata, aku ucapkan terima kasih dan ya, sekian. Oke, Terima mungkin kasih karena teman-teman. ini udah ditutup, ya bisa di stop recordnya Alex. Dan juga teman-teman udah bisa